Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Helma ya? Iya Mbak, betul. Silakan masuk. Kasih Mbak. Baik, sebelum sesi konseling ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Iya Mbak, baik. Baik, nama Mbak, nama panggilnya siapa ya? Nama saya Helmadiana Mbak. Saya dari turun dekat Hanura sini Mbak, nggak jauh kok. Oh, Helmadiana. Biasa dipanggil siapa nih? Helma Mbak. Oh, Helma. Untuk perjalanan ke sini dari Murun ya? Sini kira-kira berapa menit Mbak? Lumayan juga sih Mbak, sekitar 20 menitan lah. Lumayan juga ya, bikin pegel. Ya begitulah Mbak. Baik. Ngomong-ngomong nih, kabar Mbak Helma bagaimana ya? Alhamdulillah Mbak, kabar saya baik. Kabar Mbak sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, jadi maksud dan tujuan Mbak Helma kesini ada apa ya? Jadi begini Mbak, saya kesini ingin bercerita tentang adik saya yang bisa dibilang tuh bandel banget Mbak. Memangnya adiknya bandel yang kayak gimana ya Mbak? Jadi gini Mbak, saya kan tinggal bersama kedua orang tua, saya dan seorang adik. Tapi kedua orang tua saya itu jarang sekali di rumah karena urusan pekerjaan, sehingga banyaknya waktu saya tuh hanya mengurus adik saya itu Mbak. Tapi permasalahannya adik saya bandel gitu loh Mbak, susah untuk dibilangin, kata jangan malah jadi perintah buat dia. Memangnya adik Mbak umur berapa? Umur adik saya 8 tahun Mbak. Laki-laki atau perempuan ya Mbak? Adik saya laki-laki Mbak, sekarang dia pas di SD. Oh begitu. Memang kalau umur-umur segitu masih aktif-aktifnya sih Mbak. Masih terlihat wajar sih kalau memang bandelnya seperti itu. Iya juga sih Mbak, tapi kadang saya suka emosi sendiri Mbak menghadapi perilaku adik saya itu. Memangnya nih, kenakalan seperti apa sih yang sering dilakukan oleh adik Mbak nih? Seperti tingkah lakunya yang super aktif, sehingga seringkali dia itu menjatuhkan barang-barang di sekitarnya Mbak. Sering menyepelekan segala hal sehingga dia menjadi ceroboh gitu. Oh begitu. Jika hal tersebut mah masih dibilang wajar kok Mbak. Hal-hal yang nggak gitu emang sering dilakukan oleh anak-anak seumuran dia. Begitu ya Mbak, memang terlihat wajar ya. Iya Mbak, tapi dalam kondisi tersebut Mbak bisa menerapkan modifikasi perilaku menggunakan teknik punishment ataupun hukuman Mbak. Bagaimana itu Mbak? Dalam teknik punishment ini ada beberapa jenisnya Mbak. Apa aja itu Mbak, boleh disebutkan nggak? Untuk macam-macam jenis ada punishment yang berupa fisik Mbak, seperti jika anak melakukan kesalahan-kesalahan, Mbak bisa memberikan hukuman yang diberikan ke fisik Mbak, tapi diusahakan
punishment ini tidak dilakukan, Mbak. Karena kalau bisa dilakukan hukuman secara fisik ini bisa mencubit ataupun memukul, itu bisa merusak mental anak, dia bisa trauma gitu, Mbak. Dan itu tidak baik untuk kedepannya. Sehingga hukuman berupa fisik ini bisa dialihkan ke hal yang lebih positif, seperti anak disuruh membersihkan mainannya yang habis dia mainin, ataupun dia disuruh cuci bajunya dia aja gitu, Mbak. Selanjutnya ada juga hukuman berupa hukuman verbal. Hal ini bisa diterapkan dengan menyampaikan kata-kata bahwa anak ini salah, tidak boleh dilakukan lagi. Tapi dalam penyampaiannya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang mengumpat si anak ini, Mbak, seperti kamu bodoh, ataupun hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan. Jika hal ini dilakukan, psikologis anak itu bisa terganggu, Mbak. Sehingga jika untuk penerapan punishment verbal ini lebih baik dilakukan dengan kata-kata yang setidaknya tidak menyinggung perasaan si anak. Oh begitu ya Mbak, jadi kita tidak boleh ya kayak mencubit, menjewel seperti itu ya Mbak. Ya betul, Mbak. Selain itu juga ada yang punishment berupa non verbal. Nah dalam punishment ini kita tidak menyampaikan secara langsung, Mbak, tetapi kita menggunakan gerak-gerik seperti anak jika melakukan kesalahan, kita bisa memasang raut wajah yang berbeda gitu, ataupun kita langsung diam menatap si anak itu. Nanti anak itu lama-kelamaan bisa menyadari bahwa berarti saya salah, sampai kita melakukan merubah wajah kita ataupun mendiami si anak tersebut. Begitu ya Mbak. Jadi untuk menerapkan punishment atau hukuman ini ada beberapa macam ya Mbak. Iya betul sekali, Mbak. Jadi alangkah baiknya memakai punishment atau hukuman ini bagaimana ya Mbak untuk adik saya supaya dia dapat segera. Untuk menerapkan punishment ini tergantung dalam kondisi dan situasinya, Mbak. Seperti kalau si anak nih, kalau nilai ulangannya turun ataupun nilainya merasa drastis itu dikarenakan HP, maka Mbak bisa menerapkan punishment ini dengan menyita HP adik untuk berlaku agar adik Mbak ini bisa menyesali dan dapat mengurangi tingkat bermain HP-nya gitu, Mbak. Itu bisa menjadi efek jerah buat dia, Mbak. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak atas saran dan masukannya. Nanti akan saya coba di rumah. Iya, baik, Mbak. Baik, jadi bagaimana kondisi Mbak sekarang? Sudah lega kan? Alhamdulillah Mbak, saya sudah merasa lega. Saya sudah bisa menentukan bagaimana langkah dan cara yang tepat untuk menghadapi kenakalan adik saya itu. Ya, syukurlah kalau begitu. Semoga berjalan lancar ya. Adik Mbak bisa lebih baik lagi dan tidak nakal lagi. Ya Mbak, semoga aja dengan menerapkan dan itu saya bisa merubah adik saya itu. Ya, semoga nanti kalau sudah ada perubahan kabarin ya, biar saya bisa cek bagaimana perubahan adik Mbak. Iya Mbak, pasti akan saya kabari. Ya. Mungkin cukup ya untuk sesi konseling hari ini. Iya Mbak. Ini juga udah sore, saya pamit ya Mbak. Takut juga adik saya sendirian, takut dia berbuat hal yang gak enak gitu. Iya, silakan Mbak. Sudah sore juga, nanti adiknya gitu nungguin. Sekali Mbak.